Engkau juga hadir di tempat di mana jemaatmu yang join online. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau mentransform kami, Engkau merubah kami, Engkau memperbarui hidup kami ya Tuhan. Kami bisa mengalami transformasi bukan karena kami ada di sini, tapi karena Engkau ada di sini. Kami percaya janji-janji Tuhan, kami percaya ya Tuhan apa yang kami dengar yang enggak baik, Engkau akan rubah menjadi satu kebaikan. Dan kami percaya ya Tuhan rencana-Mu selalu luar biasa buat kami. Walaupun ada kalanya kami enggak mengerti kenapa hal-hal tertentu terjadi, tapi kami tahu ya Tuhan, kami percaya kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Amin. Bisa lihat kanan kiri, berikan high five, mau virtual boleh silahkan. Praise God, berikan senyuman. Oke, berikan senyuman dengan mata Anda. Alright. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan, satu seri firman Tuhan yang kita akan mulai selama beberapa minggu ini untuk jemaat di City Blessing. Di Southern California kita ada satu fokus yang kita akan sampaikan. Dan selama minggu-minggu yang lalu, saudara, firman Tuhan yang disampaikan berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan good, very good. Dengan penginjilan. Coba katakan penginjilan. Penginjilan berarti Tuhan mau supaya kita setelah kita diselamatkan, Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau pakai Anda untuk share. Katakan share. Share berarti Anda akan dipakai Tuhan, Anda sudah dipakai Tuhan untuk omong, sampaikan berita baik kepada orang yang belum kenal Tuhan. Amin. Dan caranya ada macam-macam, ada berbagai macam cara saudara, tapi saya melihat yang pertama-tama kita perlu punya hati. Kita perlu punya hati setelah kita diselamatkan, bukan hanya kita terima buat kita sendiri aja, tapi supaya kita bagikan kepada orang lain. Amin. Dan berapa banyak saudara yang waktu saudara membagikan Injil Tuhan, berapa banyak Anda yang mengalami waktu Anda share mengenai kebaikan Tuhan, lalu Anda sendiri juga senang? Ya, oke. Waktu Anda bagikan, senang saudara, walaupun ada kalanya biasanya mungkin saudara nggak peduli atau saudara lagi sibuk, saudara nggak mau diganggu jadwalnya. Berapa banyak Anda yang mengalami seperti itu? Lagi jadwalnya lagi sibuk, nggak mau diganggu, lalu Roh Kudus bicara, kamu ngomong sama orang ini. Tapi Anda nggak mau ngomong. Tapi kalau Anda belajar taat, maka makin hari Anda akan makin biasa mendengar suara Tuhan. Bayangkan saudara, Tuhan bicara kepada Anda. Tuhan bicara kepada Anda. Sekali lagi, Tuhan bicara kepada Anda. Bukan Presiden Amerika, bukan Ratu Inggris. Tuhan bicara kepada Anda. Halo? Luar biasa sekali. Saudara, saya masih ingat, jadi sebelum saya sampaikan seri yang baru, saya sekali lagi mau menekankan bahwa kita bukan hanya ganti topik, ganti seri dari khotbah, tapi supaya Anda menjalankan, supaya kita menjalankan, supaya kita enggak suam. Karena orang-orang yang suam adalah orang yang enggak menjalankan firman Tuhan. Amin. Yes? Ayo saudara respon, katakan amin. Siapa di sini yang mau melakukan firman Tuhan? Katakan amin yang keras. Amin, puji Tuhan. Saya masih ingat saudara, berapa waktu yang lalu saya lagi mau pergi ke gym, baru mau masuk entrance saudara, saya jalan dari sisi sebelah sini, dari sisi sebelah sana ada satu orang yang mau masuk berbarengan dengan saya. Lalu Roh Kudus bicara kepada saya, omong sama orang ini orang kayaknya lagi dalam kesulitan. Lalu saya omong dengan yakin aja saudara, dia seorang Hispanik, tinggi, besar, dan saya ngomong sama dia, hey Alex, apa kabar? Nggak taunya dia ngomong, saya cuma tanya satu patah kata, dia jawab panjang sekali. Dia bilang begini, oh saya selama berapa minggu ini saya udah pergi ke neraka 5 kali dan balik. Jawabannya kok kayak begitu ya, maksudnya apa? Saya tanya. Lalu dia bilang, pertama mama saya meninggal. Yang kedua, saya ditinggal sama girlfriend saya.
Yang ketiga, papa saya dia ada diabetes dan kakinya harus diamputasi. Dan yang keempat, mobil saya dicuri. Yang kelima saya lupa apa. Jadi dia bilang, saya rasanya pergi ke neraka 5 kali dan balik, aduh rasanya pusing sekali. Lalu secara spontanitas aja saya bilang, Alex saya mau doain kamu mau nggak saya doain? Please, dia bilang. Lalu dia menunjukkan satu posture yang demikian. Lalu saya doakan, ini di depan pintu masuk gym. Saudara, belum masuk saudara. Lalu saya doakan di dalam nama Yesus, berikan kekuatan, berikan encouragement, berikan, oh Tuhan apa yang dicuri oleh iblis Tuhan kembalikan. Oh kalau dia katakan dia sudah pergi ke neraka 5 kali, itu istilahnya dia ya. Saya berdoa supaya engkau lepaskan suasana surgawi kepada Alex. Oh, saya doakan cukup panjang saudara. Karena saya betul-betul doakan supaya ada breakthrough di dalam hidupnya. Begitu sudah selesai, dia katakan, thank you, I feel good, katanya, thank you. Puji Tuhan saudara. Lalu kita masuk sama-sama, kita check in, lalu kita masuk. Sambil kita jalan bersama-sama, karena dia lebih tinggi dari saya, besar, dia taruh tangannya di bahu saya, dia bilang, thank you again for your prayer. By the way, my name is Eddie. Oh, wow. Okay, well that works for Eddie too. Jadi saudara, pengalaman ini saya nggak bisa lupa saudara, bahwa ternyata waktu kita share good news, mungkin kita doakan orang aja, itu sudah membuat saya juga semangat juga saudara. Karena orang-orang itu banyak yang nggak kenal Tuhan dan mereka butuh encouragement dari Tuhan. Katakan sama-sama, saya mau dipakai Tuhan. Saya mau dipakai Tuhan. Lebih lagi. Haleluya, amin, puji Tuhan, praise the Lord. Saya percaya saudara, kita yang diselamatkan, kita bukan hanya diselamatkan dari sesuatu, tapi kita diselamatkan untuk sesuatu. Kita bukan hanya diselamatkan dari kematian, bukan hanya diselamatkan, diampuni dari dosa. Bukan hanya itu aja saudara, tapi kita diselamatkan dari dosa, kita diselamatkan, kita dapat pengampunan. Untuk apa? Untuk kita bisa membagikan kabar baik kepada orang lain. Kita disembuhkan supaya kita bisa bersaksi mengenai kesembuhan kepada orang lain. Amin saudara. Kita sudah ada kedamai, kita bagikan damai yang Anda punya kepada orang lain. Ayo saudara, katakan amin. Saya mau Anda respon, setiap kali mendengar firman Tuhan saya mau Anda respon. Ini bukan kebiasaan orang Indonesia mungkin, tapi saya percaya ini kita perlu membudayakan satu budaya di mana waktu kita mendengar firman Tuhan kita respon. Amin. Tapi bukan hanya respon dengan amin, 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 tapi lebih daripada itu respon dengan melakukan firman Tuhan. Waktu Anda pulang, waktu Anda lakukan, saudara senangnya bukan main. Seperti tadi yang dikatakan Pastor Tom, kesaksian tadi. Wow, saudara, Matius 6:33. Siapa yang mau mengalami seperti itu? Kita semua maunya biasanya ingatnya bagian yang kedua ya. Semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Mau saudara ditambahkan, biasanya ingatnya yang bagian yang kedua. Semuanya ditambahkan, tapi bagian yang pertama cari dulu apa? Amin. Cari dulu nomor 1, cari dulu kerajaan Tuhan. Cari dulu kerajaan Tuhan. Yesus nomor 1. Amin, Yesus nomor 1. Nah pagi hari ini saudara, saya mau menyampaikan sesuatu yang mungkin saudara sudah tahu tapi Anda belum sepenuhnya tahu. Atau mungkin Anda sudah ke gereja cukup lama, cuman Anda belum memahami betul-betul gereja itu apa sih sebetulnya ya. Kalau saudara pahami sebetulnya, maka Anda akan melihat, wah ternyata saya ini bukan hanya bergabung organisasi, bukan hanya saya join City Blessing, ternyata saya ini bergabung dengan satu rencana Tuhan yang besar di dalam hidup saya. Ternyata saya ini punya rencana yang besar yang Tuhan, katakan Tuhan,
yang Tuhan sudah ciptakan buat saya, buat Anda. Makanya kalau saudara dengar firman Tuhan, dengarkan baik-baik, jangan sampai ada yang tidur. Amin, saudara. Kalau ada orang di sebelah saudara yang tertidur, saya berikan otoritas kepada sebelah saudara, kepada Anda untuk memberikan pelayanan sikut sambil berkata, wake up. Amin. Alright, puji Tuhan. Saya akan sampaikan seri firman Tuhan. Minggu yang pertama ini judulnya adalah apa, saudara? Aku akan mendirikan gerejaku, yang penekanannya adalah gereja lokal, local church, gereja lokal. Tadi saya katakan kalau Anda tahu ini, maka Anda sebetulnya akan bergairah, bersemangat, Anda akan senang sekali apa yang Anda lakukan. Bahkan kalau Anda nggak tahu, nah saya mau kasih latar belakang cerita di sini. Karena ada orang yang merasa sudah tahu, tapi ternyata belum tahu. Karena ada orang yang di dalam konteks yang akan saya bacakan di situ, mereka sudah bersama-sama dengan Yesus, tapi mereka tidak mendapat revelation. Mereka nggak dapat pewahyuan. Yang penting saudara, hari ini saya berdoa supaya semua saudara mendapat pewahyuan dari Tuhan. Mau saudara? Oke. Firman Tuhan mengatakan di sini Matius 16 ayat 17 sampai 19. Dituliskan di sini kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Wow, bukan manusia, tapi Bapa yang di surga. 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut, neraka, hell. Kalau tadi teman saya di gym omong, rasanya I went to hell 5 times and came back, saudara. Berarti saudara, alam maut tidak akan menguasainya. Amin, saudara. Nah, latar belakangnya begini, saudara. Oh, Jesus. Latar belakang ini kalimatnya di sini ada yang missing ya. Oke. Berhenti di sini sebentar. Oke. Latar belakangnya begini, sebelum ayat-ayat yang sudah saya bacakan tadi, Yesus lagi sama-sama murid-muridnya. Lalu Yesus tanya sama murid-muridnya. Murid-muridnya kira-kira sudah ikut Yesus bersama-sama dengan dia belum? Sudah. Mereka sudah sama-sama, udah berapa lama ya, mungkin setahun, mungkin lebih ya saudara. Lalu Yesus tanya sama murid-muridnya nih, menurut orang-orang saya ini siapa sih? Mereka jawabnya begini, menurut orang-orang ya, ada yang bilang kamu itu adalah Yohanes Pembaptis. Oh, ada juga yang bilang kamu ini Elia. Ya, itu mereka udah mati ya. Yohanes Pembaptis sudah dipenggal. Elia sudah mati, udah lama, saudara. Ada yang mengatakan engkau ini adalah Yeremia, atau engkau adalah salah satu dari nabi-nabi itu. Jadi waktu ditanya begitu, saudara. Tapi Yesus kemudian tanya lagi begini, oke, itu kan menurut orang-orang ya, menurut orang-orang. Kalau menurut kalian, saya ini siapa? Tahu nggak saudara? Nggak ada yang bisa jawab. Gak ada yang bisa jawab. Sebelum saya lanjutkan konteksnya, saya mau tanya sama Anda. Anda tahu gak siapa Yesus? Bukan hanya katanya Carousel Leader, bukan hanya katanya Pastor Tom, bukan hanya katanya orang. Kalau Yesus tanya sama Anda, menurut kamu ya, saya ini siapa? Bisa jawab apa enggak? Saya kaget ternyata murid-muridnya enggak bisa jawab. Kecuali, katakan kecuali. Kecuali Petrus. Sebetulnya Petrus juga enggak bisa jawab, tapi dia dapat apa? Pewahyuan. Katakan pewahyuan. Jadi Anda perlu mendapatkan pewahyuan. Anda perlu mendapat pewahyuan. Dan waktu
Petrus mendapat pewahyuan, Yesus berkata, "Berbahagialah engkau, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan," ada satu kata yang kurang di situ, "tidak akan menguasainya." Saudara, ini kata-kata yang sangat luar biasa sekali, karena kita perlu tahu bahwa Yesus yang mendirikan gereja. Yang mendirikan gereja adalah Yesus. Kalau dia yang mendirikan gereja, pasti jadi apa enggak? Pasti jadi. Nah, saya belajar begini, saudara, siapa yang ingat waktu Yesus tergantung di kayu salib, dia sudah menyerahkan rohnya kepada Bapa, lalu ada salah satu tentara Romawi yang ambil tombak, lalu tusuk di lambungnya, ya, di bahasa Inggrisnya itu on his side, ya, di sampingnya, sini on his side. Lalu yang keluar dari situ apa, saudara? Darah dan air. Seorang wanita yang mengandung, bila waktunya sudah tiba, maka ada istilahnya the water breaks. Dan yang keluar di situ adalah campuran air dan darah. Waktu Yesus mati di kayu salib, gereja lahir. Oke? Manusia pertama, Adam disebutkan sebagai manusia pertama. First man, Adam. Adam waktu diciptakan oleh Tuhan, dia sendirian aja. Lalu Tuhan berkata, nggak bagus kalau manusia ini seorang diri aja. Aku akan memberikan kepadanya seorang penolong yang sepadan. Lalu dari mana Hawa itu diambil? Dari mana? Dari sampingnya. From his side. Yesus dikatakan di Alkitab sebagai Adam yang terakhir. Adam yang terakhir, waktu dia datang ke dunia ini, dia memberikan rohnya, nyawanya kepada Bapa. Waktu dia ditusuk sampingnya, lambungnya, air dan darah keluar. Dari situ lahirlah gereja. Gereja di Alkitab disebutkan sebagai mempelai Kristus. Oh, rupanya ada hubungannya nih dengan apa yang dituliskan di dalam buku Kejadian. Jadi apa yang terjadi di Alkitab itu nggak ada yang kebetulan semuanya. Semua cerita-cerita yang Anda pikir cerita itu benar-benar terjadi, saudara, dan ternyata bukannya cerita, tapi itu adalah satu nubuatan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, sekarang kita ini bergabung dengan gereja yang dalam hal ini namanya City Blessing. Nah, Yesus berkata bahwa aku akan mendirikan gerejaku, tapi waktu Yesus bicara aku akan mendirikan gerejaku, itu bukan hanya gereja City Blessing, gereja universal. Gereja semuanya, semua di seluruh dunia, gereja ya. Gereja universal. Nah, di dalam Alkitab itu ada beberapa kali dituliskan mengenai gereja secara keseluruhan. Ya. Tapi banyak sekali dituliskan bukan hanya gereja secara keseluruhan, tapi gereja lokal. Katakan sama-sama, gereja lokal. Jadi gereja lokal itu sangat penting peranannya. Anda nggak bisa bilang, oh saya punya keluarganya di mana Pak? Keluarga saya banyak, keluarga saya ada di seluruh dunia. Oh saudara nggak bisa ngomong begitu, Anda punya keluarga sendiri, Anda waktu pulang Anda punya keluarga sendiri juga kan?
Kita di sini disebut sebagai keluarga Kristus, tapi kita juga ada rumah sendiri, ada keluarga sendiri, ada tempat sendiri. Demikian juga kira-kira gereja lokal itu seperti itu, saudara. Kita perlu bergabung dengan gereja lokal supaya kita bisa bertumbuh. Dan di sini dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Anda kalau baca ini luar biasa sekali. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini satu ayat yang luar biasa sekali, karena bayangkan saudara, Yesus sendiri memberikan kunci. Katakan kunci. Penting apa enggak kunci? Siapa di sini yang punya mobil? Siapa yang nyetir? Anda datang ke sini nyetir mobil, kalau kuncinya hilang bisa pulang apa enggak? Saudara punya rumah, saudara tinggal di apartemen, kalau Anda enggak punya kuncinya, Anda enggak bisa masuk, saudara. Tuhan berikan kunci. Dia berkata, kepadamu ku berikan kunci kerajaan surga. Hebat apa enggak, saudara? Bukan kunci mobil, bukan kunci rumah, bukan kunci apartemen. Yang memberikan itu siapa? Yesus yang memberikan. Dia berikan. Question, mau terima enggak? Kalau mau terima, Anda dapat. Kalau enggak mau terima, saya melihat di sini, saudara, teman saya Chuck Pierce, dia adalah seorang nabi tinggal di Dallas. Dia bilang begini, satu hari dia dengan timnya, tim pendoa syafaat, mereka suka pergi keliling-keliling dunia dan berdoa di tempat-tempat yang Tuhan assign untuk berdoa. Timnya bisa ada 15 orang, kadang-kadang 10 orang, kadang-kadang lebih. Lagi berdoa, waktu itu mereka lagi di Monaco. Siapa yang pernah ke Monaco? Oke. Lagi di Monaco, mereka sedang prayer walk, tiba-tiba kok ada suara apa ya? Sepertinya orang-orang yang di sekitar situ, termasuk mereka yang ada di situ, itu disuruh minggir. Ternyata ada semacam secret service yang suruh mereka minggir. Jadi mereka lihat, ada apa ini ya? Bukan suasana kekacauan, enggak, cuman suasana untuk supaya orang minggir aja, ada yang mau lewat. Ternyata yang lewat itu adalah Ratu Monaco, the Princess of Monaco. Jadi mereka jadi nggak nyangka-nyangka ya bisa melihat dari dekat ini Ratunya Monaco lewat. Lalu kan di situ timnya Chuck Pierce, ada yang pria, ada yang wanita, ya salah satu wanita itu waktu melihat Prince of Monaco itu bilang begini, oh my goodness, so beautiful. Dan ada lagi yang ngomong begini, look at the bracelet, it's so beautiful. Bracelet ya, gelang. Wah, look at the bracelet, it's so beautiful. Tiba-tiba saudara itu Prince of Monaco tuh waktu dia dengar ya, karena agak deket gitu ya, dia lepas braceletnya, dia begini, dia kasih ke timnya Chuck Pierce. Dia sambil jalan, dia bilang, dia gak ngomong apa-apa. Nah ini orang, oh no. Bener ini saudara. Dia jalan terus, oh no. Dia lepas saudara. Dia jalan terus. Secret service-nya ngomong sama dia, you insulted the princess. Diambil sama security-nya. Bisa bayangin apa enggak? Kepadamu ku berikan kunci kerajaan surga. Oh no. Stop it. Tahu enggak Anda ini bergabung dengan siapa?
bukan sekedar organisasi. Anda bergabung dengan mempelainya Kristus. Yang gereja lokalnya, yang di sini namanya City Blessing. Dan di sini saudara mendapat kuasa. Anda mendapat kuasa, apa yang saudara ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas juga di surga. Dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada gereja. Katakan gereja. Siapa gereja itu? Anda dan saya. Gereja. Kita bisa mengikat apa yang Tuhan sudah ikat di surga. Dan kita bisa melepaskan apa yang Tuhan sudah lepaskan di surga. Dilepaskan di bumi ini. Mengikat, maksudnya apa? Anda declare. Katakan declare. Anda declare sesuatu yang illegal, sesuatu yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Anda tolak supaya hal-hal itu enggak terjadi. Dan Anda lepaskan, Anda declare sesuatu yang legal, sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan, sesuatu yang cocok dengan janji-janji firman Tuhan, Anda declare supaya itu terjadi. Jadi saudara, Anda mempunyai kuasa untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan sesuatu terjadi. Anda diberikan kuasa sama Tuhan. Dengarkan baik-baik saudara, waktu kita berdoa di hari Selasa kemarin, salah satu firman yang saya dapat ialah ada banyak orang yang mengalami, banyak jemaat Tuhan yang mengalami harassment. Katakan harassment. Lagi katakan harassment, tahu harassment. Anda tuh diganggu, Anda digodain, Anda diganggu sehingga Anda stres, Anda beban berat, Anda capek, Anda rasanya stres. Oh, Anda frustrasi, Anda overwhelmed, Anda kelabakan rasanya begitu. Karena apa? Karena the enemy has been harassing you. Karena Anda terbawa dengan suasana, dengan kesibukan, Anda lupa bahwa lawan Anda bukan suami Anda, lawan Anda bukan istri Anda, lawan Anda bukan teman di carousel, lawan Anda bukan teman di kerjaan, tapi the enemy has been harassing you. Halo? Kadang-kadang Anda nggak ingat, Anda nggak sadar bahwa iblis punya agendanya tuh jelas, mencuri, membunuh, membinasakan. Tuhan berikan Anda dan saya gereja sebagai gereja Tuhan. Kunci ini mau terima apa enggak? Jadi mulai sekarang jangan oh no lagi saudara. Tapi yes Lord. Yes Lord. Wow, saudara katakan yes. Jadi kita perlu mengizinkan lebih dari kerajaan Tuhan untuk datang. Kerajaan Tuhan datang. Kita perlu mengusir segala pekerjaan iblis, segala kuasa kegelapan dari kota kita. Kita perlu menyampaikan, kita perlu preach, kita perlu memberitakan kabar baik. The gospel of the kingdom. Katakan the gospel of the kingdom. Lagi katakan the gospel of the kingdom. The gospel of the kingdom. Banyakan orang itu maunya the gospel of salvation. Injil keselamatan. Saya mau selamat. Saya mau nanti kalau mati masuk surga. Salah enggak? Enggak. Saya mau keluarga saya selamat. Salah apa enggak? Enggak. Saya mau bisnis saya selamat. Tengah-tengah pandemi, Pastor Tom, saya juga mau ngalamin dong kayak begitu. Siapa sih orangnya? Ya, saya mau ngalamin. Enggak perlu tahu orangnya, tahu firmannya. Amin. Tapi kalau Anda lihat, Yesus itu setiap kali dia kemana-mana, yang dia sampaikan itu bukan hanya the gospel of salvation, tapi the gospel of the kingdom. Bahkan lebih banyak the gospel of the kingdom.
Kemana-mana, sebab kerajaan Allah telah datang. Kerajaan Allah telah datang. Dia katakan berulang kali, the gospel of the kingdom. Berarti ada rajanya. Jadi kita bergabung dengan gerejanya Tuhan, yang adalah mempelainya Kristus. Tahu mempelai? Joyce adalah istri saya, mempelai saya. Kalau ada orang ganggu istri saya, kira-kira suaminya gimana? Hah? Puji Tuhan, kita sudah menikah 35 tahun. Haleluya. Kalau Anda minggu depan lihat istri saya nggak ada, dia pelayanan ke San Bernardino. Dia adalah istri saya, saudara. Tadi saya tanya, kalau ada orang ganggu istri saya, kira-kira suaminya gimana? Jawabannya begini, saudara. Don't even try. Saulus menganiaya gereja Tuhan. Dia punya kuasa, dia pinter, dia punya koneksi, dia dapat surat dari Mahkamah Agama untuk nangkepin orang Kristen, taruh di penjara. Yesus turun tangan. Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Saulus yang lagi banyak confident karena teman, karena otoritas, karena surat, jatuh dia, buta matanya. Bertobat, mempelai Kristus. Jadi gereja itu adalah mempelainya Kristus. Yesus naik ke surga, dia balik lagi, nanti akan datang lagi kedua kali. Dia datang kedua kali untuk siapa? Untuk mempelainya. Jadi mempelainya ini lagi dipersiapkan. Kita ini lagi dipersiapkan. Makanya lagi dipersiapkan, kita perlu komitmen. Lagi dipersiapkan, Anda nggak bisa bilang, karena masa-masa pandemi, itu orang yang ikut kebaktian online, nggak jarang orang yang dalam satu hari Minggu ya, itu dengar kebaktian, itu dari 10 pendeta, 15 pendeta. Jadi istilahnya, lihat, oh nggak lucu, pindah, tik. Wah ngantuk nih gue, pindah. Wah ini kelamaan ngomongnya, matiin. Wah ini kayaknya nggak nyambung nih, pindah lagi. Halo, mungkin ada juga Anda yang gitu. Mungkin Anda yang lagi nonton. Don't turn me off. Oh, saudara, saya katakan waktu masa-masa lockdown itu, kita bahkan waktu kebaktian hari Minggu, saya dan istri saya, kita kalau lihat kebaktian, kalau kita ikut kebaktian, walaupun yang khotbah itu saya dan rekaman, itu saya juga dengerin, kita menyembah Tuhan, kita berdiri, tanya istri saya di depan TV, kita menyembah Tuhan. Karena apa? Kita tetap menghargai hadirat Tuhan, dimanapun. Jangan gampang dicuri oleh iblis. Jadi kita perlu komitmen, katakan komitmen. Jadi saudara, bukan hanya sekedar attendance, hadir ke gereja. Waduh datang ke gereja, ya, tapi nggak ada komitmen. Bishop Bud Pierce waktu datang ke sini, dia katakan bukan hanya jadi orang yang setia, tapi orang yang berbuah. Bukan hanya faithful, tapi fruitful. Praise the Lord. Thank you Jesus. Saya percaya saudara, Tuhan pakai saudara dan saya bukan hanya untuk sekedar datang hari Minggu ke gereja. That is a good step. Kita bisa berfellowship, tapi lebih daripada itu ada banyak yang kita bisa lakukan.
Kita bisa tolong orang, kita bisa encourage orang, kita bisa menolong orang-orang yang kurang mampu. Kita bisa mengenyahkan segala ketidakadilan yang terjadi di Amerika saat ini. Anda mendengar news, saya katakan kepada pastoral team, tanya Pastor Tom. Kita kalau dengar news, banyak sekali kita mendengar news yang negatif. Aduh, banyak sekali. Saudara, bukan hanya tahun lalu, sekarang ini banyak saudara, ada hal-hal yang lain lagi. Oh, mengenai CRT, mengenai HR5, mengenai apa lagi yang, waduh, kayaknya berhubungan sama politik banget sih. Aduh, pastor, kok ngomongnya jadi politik begini sih, pastor. Gereja kan nggak politik ya. Gereja kan nggak politik lah, gitu ya. Jangan ikut-ikutan politik lah, pastor. Siapa bilang? Baca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Abraham ngomong sama raja. Elia ngomong sama raja. Esther jadi ratu. Elisa ngomong sama raja. Samuel mengurapi raja. Ayo dong. Oh itu nggak ada gereja, nggak ada hubungannya sama politik. Oh saudara, nggak begitu. Paulus itu mempunyai pengaruh yang besar kepada kaisar, yang kemudian walaupun Saulus yang kemudian namanya jadi Paulus, dia dipenggal, tapi kaisar dan seluruh rumahnya, Anda bisa baca di buku Filipi, itu mendengar kabar keselamatan dari Paulus. Petrus dipanggil di Mahkamah Agama. Kira-kira sekarang mungkin Kementerian Agama lah. Oh, nggak ada hubungannya pastor sama politik, siapa bilang? Itu sebabnya kita hari ini nanti ada membership commitment. Saya mau beritahu kepada Anda, ini pentingnya kita membuat komitmen. Enggak seperti orang yang sebentar ke sini, sebentar ke sana, pindah ke sini, pindah ke sana, nanti akan kita lihat. Halo? Sekarang ini kata komitmen ini enggak disukai oleh banyak orang. Enggak komitmen di kerjaan, enggak komitmen di relationship, enggak komitmen di pernikahan. Orang yang udah tua malahan bisa cerai juga. Udah berhasil. Udah kurang kaya apa? Bill Gates. Kurang kaya? Kurang kaya apa? Jeff Bezos. Oh, it's time. Udah ganti yang baru, kayak beli mobil aja. Komitmen. Kalau tadi saya katakan ini nanti kita kebaktian jam 11 juga ada membership commitment. Yang salah satu yang akan bergabung sama gereja kita menjadi member adalah Eric Ching, yang nanti hari Rabu ini saya diminta dan Pastor Tom, Pastor Him untuk swearing in ceremony, dia menjadi mayor di Walnut dan dia dalam proses mau run for Congress. Wow, saudara. Jadi ternyata apa yang terjadi sekarang ini, God, you are working so powerfully. Saya terlibat dengan Pastor Cean di dalam Revive California. Saya pernah cerita dengan Anda. Ini nanti tanggal 22 Juni kita mengundang Sarah Palin, mantan gubernur Alaska, dan juga Mike Pompeo, mantan Secretary of State, tanggal 22. Kalau ada yang interested mau join the conference, come to me, I'll give you the link. Anda bisa daftar. Saudara, kita perlu tahu. Karena apa? Karena kita lihat di sini kata gereja. Kata gereja, katakan gereja. Kata gereja itu dalam bahasa aslinya adalah
eklesia. Katakan eklesia. Lagi katakan eklesia. Eklesia itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar untuk berkumpul di public area dan mengatur issues, mengatur hal-hal yang berhubungan dengan civil, yang berhubungan dengan politik, yang berhubungan dengan sosial, yang berhubungan dengan military matters. Oh ternyata kata gereja, saya heran ya, Yesus itu pakai kata yang dia pakai itu adalah kata eklesia yang bukan kata yang baru, tapi kata yang sudah 500 tahun sebelumnya itu sudah dipakai. Jadi kalau bicara mengenai eklesia, mereka tahu, oh ini pasti berhubungan sama sosial, sama politik, sama military. Mereka tahu, makanya mereka takut. Kaisar takut sama Yesus. Karena dia bilang, aku yang akan mendirikan eklesia. Jadi saudara, saya harap Anda nangkep ini. You are powerful karena Anda bergabung dengan gereja Tuhan. Tapi gereja Tuhan bukannya ngawang-ngawang di mana gerejanya saudara. Seperti tadi saya bilang, orang ada dengar, oh saya ke gereja ini, saya ke gereja itu, saya ke gereja itu. Banyak banget gerejanya, pastormu siapa? Nggak tahu. That's impossible. Siapa yang bisa bicara kepada Anda? Perlu ada gereja lokal. Anda bisa lihat di Alkitab, gereja lokal banyak sekali disebutkan. Gereja universal disebutkan cuma beberapa kali. Tapi gereja lokal, ada gereja di Roma, ada gereja di Galatia, ada gereja di Efesus, ada gereja di Korintus, ada gereja ini semuanya supaya Anda tahu. Jadi ada gereja di mana lagi saudara? Banyak lagi di kota-kota itu ada gereja-gereja, ada gereja di Roma, ada gereja di Kolose, ada gereja di Walnut. Ada gereja di Walnut. Ada gereja di San Bernardino, ada gereja di San Diego. Yes! Praise the Lord. Praise the Lord. Saya berhenti bukan karena saya nggak tahu mau ngomong apa. Tapi yang mana yang perlu saya tekankan karena waktunya berjalan kok cepet ya. Tapi saya mau ambil waktu saudara supaya Anda ngerti. Sebetulnya ada 3 poin aja yang saya mau sampaikan. Memahami gereja. Yang pertama, Yesus akan membangun gerejanya. Yang kedua, Yesus adalah kepala. Kita baca ayatnya. Kolose 1 ayat 18. Kristus adalah kepala. Dia adalah kepala tubuh. Yaitu gereja. Di terjemahan bahasa Indonesia bilangnya jemaat. Bahasa Inggrisnya church, eklesia. Dia adalah kepala dari tubuh. Jadi kita ini adalah tubuh. Ya. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ya. Jadi memahami gereja, Yesus yang akan membangun gereja, kita perlu tahu bahwa Yesus adalah kepala gereja. Kepala Anda nyangkut nggak sama badan Anda? Kalau kepala Anda bilang, Mas, kamu darah tinggi Mas. Kepalanya dikasih tahu, Mas kolesterolnya tinggi Mas. Kira-kira badannya akan respon. Olahraga, amin. Diet. Kepala ada hubungannya sama di sini. Tapi kadang-kadang kepala udah bicara, di sini nggak mau terima. Dan semua orang mengatakan, I'm sorry, not amin.
Sorry. Badan-badan Anda. Oh God. See, kadang-kadang kita latah. Amin. Amin. Oh Jesus. Jadi Yesus akan membangun gerejanya. Dia membangun kita secara pribadi. Katakan pribadi. Kita juga dibangun secara corporate, secara bersama-sama. Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oh God. Saya akan lanjut aja ya. Waktunya sudah. Minggu depan sambung mau? Oh, ini sangat luar biasa. Supaya Anda tahu ya, Anda ini powerful, Anda bergabung dengan gereja lokal bukan hanya datang hari Minggu. No. Oke, cepat aja. Kolose 2 ayat 19. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Ini Anda perlu baca ayat-ayat sebelumnya. Itu ada orang-orang yang nggak nurut. Ada orang yang berontak, nggak berpegang teguh kepada kepala. Dari mana seluruh tubuh, katakan seluruh tubuh, yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh apa? Oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Jadi saudara kalau bicara mengenai memahami gereja, Yesus akan membangun gereja, Yesus adalah kepala gereja, kita ini adalah apa saudara? Lagi katakan tubuh. Lagi katakan tubuh. Oke. Kalau kita ini tubuh, saya mau bacakan ayat ini dengan cepat. Nggak ada di slide ya. Lalu kita akan ada membership commitment. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 26. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota-anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Kita ini banyak anggotanya tapi satu tubuh. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Katakan lagi, satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya mata, di mana pendengaran? Andai kata seluruhnya telinga, di mana penciuman? Siapa di sini yang makan pernah kegigit? Salah siapa? Siapa yang salah? Salah lidah, potong. Salah gigi, cabut. Begitukah? Enggak. Begitu, berhenti semuanya. Kenapa? Gigit. Kita ini satu tubuh. Saya akan jelaskan lebih lagi minggu depan. Tapi supaya Anda tahu bahwa gereja Tuhan itu ada di dunia ini untuk satu maksud yang luar biasa. Menjadi garam dan terang dunia. Bukan cuma datang hari Minggu. This is one of a good beginning. Tapi local church. Kepala gereja bukan Polten. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia sudah mati, dia sudah bangkit. Mari kita berdoa. Jesus. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mendengar firman-Mu. Yes, silahkan saudara bisa berdiri, mengaminkan firman. Yang menerima firman ini bisa ngomong amin. Terima ya. Terima. Ini supaya Anda ngerti, bukan hanya datang hari Minggu doang. Anda tuh powerful. Tuhan tempatkan di dunia ini untuk satu maksud yang sangat luar biasa.
Praise the Lord, praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, hari ini kami akan menyaksikan membership commitment. Kami menerima anggota-anggota yang baru. Kami mendukung dan kami akan bekerja bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.